di Zoom mungkin ada perwakilan satu orang. Namun untuk supaya lebih mudahnya, kami juga memohon kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan video yang sudah selesai, terutama yang masih belum mengirimkan ke panitia ya. Karena nanti pihak Pak Astar selaku narasumber menginginkan supaya atau ya di testing dimasukkan ke LMS ya, musik akademik ya. Iya, iya dapat revisi. Jadi bisa mengetahui feedback dari orang-orang yang melihat sehingga kita bisa Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan untuk yang lebih baik lagi terkait videonya begitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang masih belum mengirimkan segera mengirimkan ke panitia melalui WhatsApp boleh, WhatsApp grup atau menggunakan Google Drive yang digunakan ketika awal Bapak Ibu mengirimkan modul yang kemarin ya. Gitu Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja mohon disiapkan di kelompok-kelompok siapa yang mewakili ya. Nah, di belakang itu ada Bu Sherly sama yang sejarah, siapa sejarah tuh? Ada inget dulu ngarannya nah. Hah? Yang sejarah? Yang Ilmi PKN, yang sejarah, yang sejarah. Itu kawannya Kak Mansur. Lain, PKN. Yang rambut seden sebelah. Ya. Eh. Hah? Nah, ya. Beliau tuh kakak kelas saya, makanya angkatan 2000 beliau banyak. Tapi lupa. Itu saya lihat videonya itu uh, punya daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena dia pakai konsep provokator sih kalau saya lihat, memprovokator. Dan dia mengatakan tadi saya coba cek, saya bilang video learningnya ini mirip sekali dengan miliknya Bosman atau Mardigo Hoik. Terus wah saya orang itu saya paling nggak suka, paling benci. Karena memang ya provokator, kalau dia buat video learning itu provokator banget kan di bidang politik ya. Persis sama, karakternya sama, caranya sama, tapi katanya nggak nyontek. Nah itulah kreator ya Pak. Kreativitasnya tidak pernah lihat, bahkan dia benci pembuat kreativitas tersebut, tapi sama. Ini yang jadi masalah. Cuma ini satu di bidang politik, politik dan bisnis, dan satunya bidang sejarah. Kalau mungkin video learning ini saya juga yakin potensinya luar biasa kalau dikembangkan sama beliau. Itu sih Pak, sekedar informasi. Oke, baik. Nah, Jadi okay. apa ya, workshop ini banyak potensi. Iya betul betul. Jadi dengan 3 hari ini apa ya terkeluarlah semua kekuatan gitu ya, yang apa kemampuan-kemampuan yang tersembunyi ya. Ternyata hebat-hebat. Nah, Ibu Sherly juga yang dari seni pertunjukan tadi malam menanyakan, Pak, saya maunya bikin video, tetapi nanti saya tambahkan video lain, boleh nggak gitu? Ya kalau bagus silakan gitu. Nah ada juga menanyakan di kelompok depan mungkin Pak siapa Pak Pian? Pak Rio. Pak Rio mau mewakili kelompok di depan nggih? Oke, silahkan. Pak Daud yang belakang, Pak Rio. Yang sana siapa kira-kira Pak Ari, Bu Rahmah sama Prof Amin? Siapa kira-kira? Di situ aja nggih Pak, lewat Zoom aja langsung nggih. Zoomnya ada Pak? Ya. Yang iya betul. Nah, atau kalau susah dikirim ke panitia Pak, nanti bisa diputarkan sama panitia boleh. Jadi yang di belakang nanti ada 2 Bu, silahkan mau Bu Sherly atau Pak Daud, ada 2. Tadi permintaan Pak Asar, Pak Daud gitu, silahkan. Iya.
Nggih. Kalau yang di depan Pak Teguh sudah tadi malam, Pak Subhan juga sudah, ya sudahlah. Untuk kelompok yang di depan aman ya. Itu enaknya kalau sudah maju duluan gitu. Tetapi tuntutan Bapak Ibu tetap semua harus mengirimkan videonya. Iya, biar di testing gitu. Oke. Oh, Bu Rahmah, siap Bu Rahmah ya. Bu Rahmah ya, beliau ekonomi juga sama Pak Guru Pamong. Sejarah. Ya? Pak Rio, Pak, pian bidang apa Pak? Tekpen, teknologi pendidikan. Wah, mantap. Wih, betul ini. Iya. Ekonomi. Oke. Nah, kalau mau ditambah Bu Shirley nanti boleh juga yang seni Shirley, Bu Shirley itu seni pertunjukan, Iya, beliau mengajarkan apa tarian atau apa kemarin. Oke. Baik. Kalau yang di Zoom Pak Heri, Pak Sumartono sudah tadi malam. Pak Heri mau coba nanti Pak Heri? Halo Pak Heri? Masih belum ya, nanti kita. Oke. Gimana Pak? Oke Pak Rio, silakan Pak Rio. Oke. Ya, silakan langsung saja. Yang Bapak Ibu yang lain mungkin bisa melihat, menilai, mungkin ada hal yang perlu ditambahkan, silakan diberi masukan nanti. Oke, kami persilahkan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa program studi teknologi pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya Komario sebagai dosen di program studi teknologi pendidikan. Selamat datang di seri kita terkait dengan model EDI, yaitu desain instruksional pembelajaran. Nah, di dalam EDI ini pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan tahap ini sangat penting karena inilah awal dari seluruh proses desain pembelajaran. Di tahap analyze, tujuan utama adalah untuk memahami kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Instruktur atau desainer pembelajaran perlu melakukan analisis mendalam tentang siapa peserta pembelajar, apa yang mereka butuhkan, dan mengapa mereka membutuhkan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana kita memahami peserta pembelajar. Ini termasuk mengidentifikasi karakteristik peserta seperti latar belakang, tingkat pengalaman, prosesi belajar, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka belajar. Misalnya, jika kita merancang pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar, kita perlu tahu apakah mereka memiliki pengalaman sebelumnya di PAUD, latar belakang pendidikan mereka, dan preferensi belajar seperti apa mereka. Apakah lebih suka belajar secara online atau melalui pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pembelajar. Apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, apa masalah atau tantangan yang perlu diatasi. Kemudian nanti kita dapat menemukannya melalui survei, wawancara, atau peninjauan literatur. Contohnya lagi, jika kita menemukan bahwa peserta didik sering kesulitan memahami materi pembelajaran di kelas, maka kebutuhan pembelajaran mungkin adalah untuk memberikan pembelajaran yang memfokuskan pada pemahaman materi tersebut. Terakhir, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. Apa yang ingin dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan pembelajaran ini. Tujuannya harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Sebagai contoh, jika tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik memahami bilangan bulat dan cacah, maka tujuan yang spesifik dapat menjadi setelah pembelajaran, peserta akan dapat memahami bilangan bulat dan cacah. Jadi, di tahap analysis ini kita melakukan analisis mendalam tentang peserta, kebutuhan, dan tujuan pembelajaran. Ini adalah dasar untuk seluruh proses desain pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah bergabung dalam episode tentang tahap analisis ini dalam model ADI. Selanjutnya nanti kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu desain. Jangan lupa berlangganan saluran kami untuk tetap terinformasi tentang seluruh seri ADI ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Ya, halo, baik. Terima kasih. Kita sudah dikasih applause dulu ya punya Pak Rio ya. Ya, diam-diam Pak Rio. Silakan. Oke, mungkin peserta dulu silakan. Ada yang mau komentar dulu? Apa? Silakan. Betul ya. Ini mata kuliah apa Pak Rio? Desain instruksional ya. Oke, baik. Ada Bapak Ibu mungkin komen? Bu Dwi ada? Kira-kira apa yang masih? Sudah bagus ya. Iya baik. Mikrofonnya Pak Rio izin silakan. Iya, betul. Iya Bang. Iya, movingnya tadi ada yang ketika Pak Rio masih berbicara itu sudah ganti. Transisinya itu ya, betul. Oh orangnya ya. Ya transisinya tadi juga ya. Iya itu. Betul. Di Canva nggih bikinnya ya Pak Rio ya. Betul. Tapi udah bagus. Sudah bagus itu tadi. Iya. Pertanyaannya Pak Rio sebelumnya pernah bikin video nggak Pak? Oh di UT pernah juga nggih? Oh, iya. Oh. Iya. Ini Canva tadi. Iya. Baru dijelaskan. Saya ada akun dari profesional PPG. Lebih smooth ya. Betul. Dapat animasi classroomnya ini kan tadi modelnya classroom ya. Jadi klasikal, metode klasikal yang Bapak pakai, kemudian berarti mengajar di kelas. Ya, itu tadi animasi classroomnya dari profesional diambil dari situ ya. Iya, soalnya kalau yang gratisan kayaknya nggak ada gitu ya. Oke, silakan Pak Asar mungkin ada. Mungkin saya cuma tambahkan sebenarnya secara skill untuk komunikasinya itu sangat bagus. Cuma mungkin postur Pak, mungkin tadi lebih apalagi ya kalau mau ambil sikap yang santai. Tapi Kang ini mata kuliahnya juga termasuk berat, maksud saya termasuk sulit dipahami atau gimana Pak? Kalau misalnya dia terlalu sulit dipahami maka mungkin posisi kita itu juga harus disesuaikan. Tapi kalau ini ringan gitu, bisa lebih nyantai dan sebagainya. Tapi kalau bahasanya sudah keren banget, intonasi dan sebagainya udah bagus Pak. Tanpa dilihat pun udah, ini Pak Rio ini yang ngajar ini. Itu ada karakter di situ. Kemudian tadi itu kalau saya lihat transisi ya kata Pak. Tadi pas perpindahan perlu di smooth lagi Pak. Di perpindahannya di transisi antara scene 1 dengan scene 2. Betul. Kemudian tadi ada animasi menggunakan papan tulis karena dia ada di classroom sudah pas. Nah, kalau bisa memang kalau ngambil itu disesuaikan Pak. Karena bangkunya di animasinya itu duduk di depan, tapi Bapak nggak mau di situ. Meja tadi kan. Jadi kalau bisa di remove itu, diolah lagi di PowerPoint, di Photoshop, itu di remove kursinya kalau mau dipindahkan di kiri tadi. Tempat Bapaknya. Kalau bagus lagi ditambahin karakter ada. Kalau mau animasi boleh jadi ada siswa 2 atau 3 yang di depan tadi yang kelihatan meja kelihatan tadi. Dia menghadap ke sana aja. Itu lebih asik sih. Ini benar-benar classroom. Karena Bapak menggunakan metode klasikal untuk pembelajarannya karena memang juga temanya udah cocok sekali. Pemilihan animasinya sudah cocok karena instruksional ya. Iya, desain instruksional ya, betul. Benar-benar suasananya sudah pas. Kemudian kalau bisa kan papan tulis tadi itu dimanfaatin Pak. Jadi jangan muncul tulisan saja yang istilahnya itu diam di situ tulisannya. Mestinya mengikuti ketika Bapak mengucapkan
ini tulisannya gitu, itu bisa bergerak ya. Atau bisa poin-poin muncul satu-satu. Nah, ditambahkan mungkin penguatan dalam bentuk gambar. Hilang tulisannya langsung muncul gambar. Wah, itu pas dilihat ya itu lebih mudah dipahami. Artinya apa yang Bapak jelaskan dilengkapi lagi dengan penjelasan visualnya. Jadi klop dia, Pak. Jadi saya yakin bisa menjadi video favorit juga bagi audiensnya ya. Saya rasa itu sih, Pak. Ya, selebihnya keren. Betul, udah bagus. Kasih aplaus lagi untuk Pak Rio ya. Mungkin dari Zoom ada yang ingin mengomentari atau sharing mungkin Pak pengalamannya. Yang dari Zoom mungkin ada masukan Pak Heri atau Pak Soehartono. Pak Soehartono juga kemarin menggunakan ya Pak ya kelas ya. Kelas juga sama, klasikal juga. Cuma ini skripnya pakai ChatGPT atau ChatGPT. Berapa persen Pak? Wah, membantu sekali ya. Bagus sekali ya Pak. 10 menit buat skrip lewat chat gitu. Itu sangat membantu. Cocok ya berarti yang di berarti course ini juga mungkin favorit juga Pak di luar negeri. Betul. 70% itu banyak yang buat. Tinggal apakah di Indonesia ketika Bapak luncurkan itu. Dan ini mungkin juga bukan hanya mahasiswa ya Pak, guru-guru juga bisa ya. Untuk menggunakan. Ada 2 audiens Pak yang bisa Bapak buat. Jadi misalnya ini untuk misalnya ini modul ini untuk mahasiswa, modul ini untuk guru. Ya. Mudah-mudahan semua guru bisa belajar dari Pak Rio. Iya, amin. Gimana, ada komen dari tim di Zoom mungkin? Silakan. Terus untuk pembuatan videonya ini menggabungkan di Canva atau diolah di Filmora? Langsung di Canva kayaknya Pak ya. Iya betul. Lalu digabung. Iya, tekniknya gitu. Iya. Kecuali yang profesional mungkin. Ini sudah pakai profesional. Sudah profesional. Untuk masih tetap terbatas. 90 detik. Lebih panjang 30 detikan ya. Mungkin ditambah lagi profesional apa gitu ya tingkatannya ya. Premium. Yang ada mahkota. Ya itu udah pakai mahkota ya Pak ya kalau. Udah ada mahkotanya ya premium. Mungkin yang untuk modul untuk guru itu bisa Filmora mungkin. Iya. Coba lagi Pak. Jadi ada 2 modul. Yep. Betul. Ya. Gitu. Silahkan Pak dikirim videonya ke grup ya. Google Drive nanti kita coba masukkan ke LMS. Dan terkejar. Iya. Sama kalau kemarin thumbnailnya sudah selesai yang poster ya. Bisa juga dikirim biar kita bisa. Betul. Nanti kalau sudah semuanya bisa mengirim nanti saya kirim linknya ya Pak. Siap. Mungkin kalau untuk semuanya mungkin besok udah bisa selesai semua. Sehingga bisa dites untuk audiensnya. Mungkin bisa diarahkan nanti mahasiswanya juga. Mahasiswa Vario nanti mungkin coba diklik-klik, dilihat-lihat gitu apa yang kurang gitu. Itu tadi pengalaman saya sih Pak, kalau untuk hal-hal seperti ini itu bisa merekrut 2 mahasiswa untuk asisten kita, satu yang membuatin untuk digitalnya, satu yang untuk kontennya. Konten kreator. Semua skill yang Bapak miliki di situ itu tertuang di. Jadi ada 2 asisten dengan Bapak bisa rekrut. Pak. Iya. Apalagi Tekpen Pak, wah mahasiswanya bagus-bagus kayaknya masalah teknologi ya. Ya. Jadi juga potongan tadi ya Pak, kelihatan Bapak masih ada terpotong di kepala Pak. Ya, masih yang apa tadi? Ya. Nanti kalau tambah 1 mahasiswa lagi tapi bukan mahasiswa Bapak, mahasiswa dari Bapak ini ekonomi, digital marketing. Oh digitalnya, waduh. Kita sama beliau. Ada mata kuliah bisnis plan juga beliau, kewirausahaan ya. Betul, mantap ya Pak Rio. Oke, baik. Kalau memang tidak ada kita lanjutkan untuk perwakilan Bu Sherly gimana?
Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung. Halo teman penyanyiku. Silakan. Ulang. Selamat datang di video dosen Nin. Anda tidak memberikan Video kali apa ini. tanda-tanda, langsung saja. Tadi ada kelupaan Pak Rio, di belakang itu ada intro penutup ya. Iya. Tutut, saya agak lupa. Musik. Itu keren, tapi kalau bisa mungkin lebih ke intro Pak. Di awal kayak gini nih. Ada juga Ada ya. juga. Kalau sudah ada di intro mungkin di terakhir ya boleh juga sih, tapi mungkin dibedakan. Ya, oke. Tapi yang saya dengar tadi itu lebih bagus ke intro ininya, iramanya. Iramanya yang bombastis ya. Iya, kalau bisa dipakai, kalau bisa ada teman-teman di seni musik itu dibuatkan Pak. Jadi setiap Bapak punya course itu yang terekam, pasti ada bunyi itunya, audio itu. Ya. Kalau bisa jadi seragam Pak. Iya. Jadi itu menjadi brand juga nanti. Jadi nggak perlu ngambil setiap video buat video ambil lagi enggak, tapi kalau ada yang Ciri khas disuka, ya. ciri khasnya Betul. itu aja Pak, diambil satu. Atau kalau mau unik, minta teman-teman di seni musik untuk membuatkan. Yang beda gitu ya. Misalnya kayak apa? Indomie apa ya kalau Indomie? Indomie itu kan ada khasnya ya, yang jinglenya itu ya. Atau Tom and Jerry. Sofi. Oh, Sofi sudah datang. Oke, baik. Ini Ibu Sherly sudah sangat tidak sabar sekali. Kita lihat dulu ya video dari beliau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman penyanyiku. Selamat datang di video dosen Nin. Video kali ini kami akan memandu teman-teman semua untuk kiranya dapat bernyanyi dengan teknik-teknik dasar dengan menghasilkan suara yang maksimal. Sebelum kita mengulik lebih dalam, saya mau bertanya kepada teman-teman semua dulu nih. Apa sih arti dari vokal dalam bernyanyi? Nah, teman-teman bisa menjawabnya melalui komentar di bawah ini. Vokal. Dalam seni musik, vokal merujuk pada bagian atau elemen musik yang melibatkan penggunaan suara manusia sebagai instrumen utama. Vokal adalah bagian yang paling mudah dikenali dalam banyak jenis musik, karena melibatkan penyanyi yang mengekspresikan lirik atau melodi menggunakan suara mereka. Vokal bisa menjadi elemen dominan dalam sebuah lagu atau komposisi, atau bisa juga digunakan bersamaan dengan instrumen lain untuk menciptakan beragam efek dan suasana. Mari kita saksikan bersama cuplikan singkat bernyanyi dalam video berikut. Mencari-cari bakulil yang tak pindah basuh, menanyakan kamar mandi, mulai mandap enyo. Mencari bintik mama, kalau Tuhan mandapinyo, dadanglah hati deh. Oke, setelah menyaksikan video tayangan tadi, bagaimana menurut teman-teman? Merdu bukan? Tentu, saya yakin teman-teman ingin juga bernyanyi seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin bernyanyi seperti demikian, indah dan merdu didengar, maka saya akan memberikan trik dan tips untuk bisa bernyanyi dengan indah dan merdu. 4 tips teknik dasar dalam bernyanyi. Pertama, sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi di sini, teman-teman dapat bernyanyi dengan 2 posisi berdiri atau duduk. Untuk posisi berdiri, tubuh teman-teman harus dalam posisi rileks dan seimbang. Kemudian, kepala dan badan dalam keadaan tegak, serta berat badan bertumpu pada 2 kaki. Sedangkan untuk posisi duduk, teman-teman tetap dalam posisi rileks dan seimbang, serta kepala dan badan dalam keadaan tegak atau tidak bersandar. Teknik kedua, yaitu teknik pernafasan. Dalam bernyanyi, teknik pernafasan haruslah tepat, karena dapat mempengaruhi stabilitas bunyi atau suara yang dikeluarkan. Dalam bernyanyi, teknik pernafasan yang tepat adalah bernafas dari diafragma, yang mana memiliki kapasitas paling besar dalam menampung udara,
Adapun cara melatih pernafasan diafragma dan ketahanannya sebagai berikut. Hissing. F, and then hiss for a count of 16. We'll do that a couple of times and we'll breathe in for 3, hold for 3, hiss for 16. Breathe in for 2, hold for 2, hiss for 16, then 1, 1, hiss. And we'll do it together. So here's my random tempo. Ready, breathe in, hold it, and Selanjutnya, lip trill. Do you want a strong and confident voice? Here is one fun exercise to strengthen your weak voice. But I have to put my phone down because we'll need both hands. Step 1, use your fingers to lift your cheeks. Step 2, blow air through your lips. Step 3, add oo sound. Keep the airflow steady, so not like this, but like this. Make sure it feels easy in your throat. Do this exercise twice a day, every day, to build stamina and vocal endurance. Teknik yang ketiga, artikulasi. Artikulasi merupakan teknik mengucapkan kalimat dengan jelas. Kalimat di sini adalah syair dari lagu yang akan Anda nyanyikan. Pelafalan yang jelas akan membuat penikmat lagu dapat mengerti dan memahami makna dari lagu yang Anda sajikan. Sekarang kita mulai latihan untuk artikulasi ya. Pertama, untuk kita stretching leher, pundak, 3 punggung ya kan. Sekarang yang kita stretching adalah wajah kita dan mulut kita. Yang pertama bikin muka jelek dulu, seperti gini. Oke, dan juga stretching lidahnya, seperti gini. Nah, itu kita sudah melakukan stretching alat artikulasi kita. Teknik yang terakhir yaitu phrasing. Apa sih itu phrasing? Phrasing itu adalah pemenggalan kalimat. Pasti pernah diajarin kan di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong, itu kan kita suka ambil nafas atau motong kalimat. Nah, itu namanya phrasing. Dalam menyanyi, phrasing itu juga ada dan penting fungsinya. Kalau misalkan teman-teman ingat, pernah nggak dikasih contoh sama guru bahasa Indonesia nih? Kalimat kayak gini. Kucing ayah mati. Yang mati siapa? Kucing ayah mati atau kucing ayah mati? Nah, dalam menyanyi, kalau sampai itu terjadi, sama fatalnya ketika kita bicara. Bisa jadi yang ditangkap yang mati si ayah. Padahal maksudnya yang mati si kucing. Parahnya lagi kalau kita ambil nafas, bahkan tidak hanya dalam satu kalimat, tapi memutus kata. Misalkan, halo, kamu apakah? Baik-baik aja kan? Dalam menyanyi kadang-kadang ada lirik yang memang panjang nadanya sehingga kita suka tak bisa nafas di tengah-tengah. Di situ bahayanya. Gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan phrasing dengan tepat? Cara yang mudah adalah sebelum menyanyi teman-teman baca dulu liriknya. Sehingga teman-teman tahu nih enaknya ngambil nafas di mana. Itu namanya mapping. Sebelum teman-teman nyanyi, coba lakukan mapping dengan cara membaca dulu liriknya secara utuh. Di mana teman-teman butuh ambil nafas, beri tanda apostrof atau kayak tanda koma gitu di atas. Buat tanda teman-teman bisa ambil nafas di bagian itu. Nah, kalau sudah, tugas teman-teman vocalers adalah mewujudkan phrasing itu dengan tepat dan dengan enak dalam menyanyi. Gimana caranya? Latihan breathing. Teman sudah latihan breathing dan kerja diafragma tidak optimal, tentunya bisa melakukan phrasing dengan tepat. Ketika nadanya panjang, berarti harus diakomodasi dengan diafragma yang lebih optimal kerjanya. Phrasing ini sangat penting untuk dilatih seorang penyanyi, baik dia solo maupun grup atau bahkan paduan suara dan juga rapper. Baik. Berikut tadi merupakan 4 teknik dasar vokal dalam bernyanyi. Teman-teman semua bisa mencobanya di rumah, lalu mendemonstrasikannya dengan mencoba
tag video setiap tahap dalam teknik bernyanyi tadi ada 4, yaitu ada sikap tubuh, ada artikulasi, ada pernapasan, dan yang terakhir adalah reserving. Silakan teman-teman rekam dan kumpulkan videonya pada Google Drive, link yang saya letakkan di deskripsi video ini. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video dosen nyanyi dengan tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Oke, saya yang baru dengar aja udah mau joget tadi ya. Walaupun materinya tentang nyanyi gitu. Untung saya nggak bernyanyi tadi ya. Iya. Oke, baik. Bagaimana? Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain dulu gimana? Yang video yang sudah disampaikan oleh Bu Sherly tadi. Beliau memadukan berbagai macam interaksi, ada tulisan, animasi, ada video. Makanya tadi malam nanya, Pak boleh nggak ada video? Yang ditanya saya nggak tahu gitu. Tapi saya bilang boleh kalau bagus. Ternyata betul-betul bagus gitu ya. Baik, ada komen dulu mungkin dari yang lain? Ada? Tidak ada komen ya. Bu Sherly sendiri gimana? Ada komen nggak? Apa gitu? Oke, terima kasih. Saya mau komentari karya saya sendiri. Iya dong. Karena memang setiap karya tidak pernah ada yang sempurna. Betul. Kekurangan dari video saya yang pertama adalah saya tidak bisa menghapus background, sehingga saya mencari akal untuk supaya dari video saya dengan backgroundnya itu tidak terlalu kontras. Makanya saya buat seperti kayak slide berbeda gitu, terus saya filter supaya warna cahayanya bisa kayak saling madu. Iya, gitu saling padu gitu. Lalu saya cari animasi-animasi yang kira-kira seperti video saya mendorong video sebelumnya supaya nggak kaget tiba-tiba ini siapa ini tiba-tiba muncul nih. Nanti malah di komen kayak tadi malam kuning orangnya nggak ada gitu. Terus beliau masih tenggelam. Lalu yang kedua, saya masih karena memang waktu untuk pembuatan ini hanya Sikat, dalam IHT ini. Mungkin setelah ini mau saya buat maksimal dengan peraganya langsung dari saya dan mahasiswa saya. Betul, jadi nggak pinjam video dari partner saya, kan memang kebetulan yang saya ambil juga kenalan sehingga memang berizin, tidak langsung comot video orang tanpa dikenal. Mantap. Tapi syaratnya yang memang memasukkan sumber linknya, sumbernya mereka supaya padu gitu. Tapi insya Allah setelah ini akan saya maksimalkan. Kemarin saya mau coba, tapi kan hari Sabtu nggak ada mahasiswa. Mau minta ibu-ibu pamong kualat saya nanti. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau orang itu sadar dengan kekurangannya itu malah lebih bagus gitu ya. Yang ada nggak nyadar-nyadar bahwa itu kekurangan gitu. Oke, terima kasih. Tapi yang jelas sudah sangat bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk video ya dari Bu Sherly ya. Oke, baik, silakan Pak Hasar, mungkin ada masukan. Silakan. Ini juga dari karya Bu Sherly ini di video learning. Saya sih yakin bahwa kedepannya bisa menjadi inovasi untuk video learning yang cukup baik. Semoga bisa populer ininya, viral ya. Sebenarnya udah nanti yang tadi permasalahan yang tadi bisa langsung didemokan nanti sama Mas Oki, langsung diajari background removernya mungkin ya. Tapi smartnya Bu Sherly ini dia memadukan teknik ya yang sebenarnya belum dia kuasai, tapi dia padukan teknik itu dan bagus gitu ya. Cuma mungkin dihaluskan saja. Kalau mau menggunakan ini juga oke. Kalau tadi kan menggunakan banyak dari kolaborasi dengan, dan ada beberapa yang juga saya sering lihat seperti guru vokal tadi dan sebagainya, dan ternyata itu juga Bu Sherly udah kenal dan udah izin, itu bagus ya. Cuma mungkin kalau mau menggunakan teknik yang tadi ini kan lebih ke Ibu menjelaskan konsepnya, materinya, kemudian example
Nah, sampelnya itu divariasi dengan banyak teknik di interaksi animasi. Hampir semuanya dipakai, ada teks, ada suara, ada gambar, ada video. Hampir semuanya dipadukan dan pada saat menampilkan skin untuk animasi ini itu pas semua ya, mulai dari kalau saya menggunakan teks itu juga pas, menggunakan video pas ya, jadi cara teknikalnya udah bagus. Cuma mungkin kalau yang pakai sampel itu kalau bisa ada keterangan di bawah, misalnya guru ini menjelaskan ini, langsung ada guru vokal ini gitu, guru vokal ini atau siapa, profesinya apa dan sebagainya. Nah, cuma ya mereka sih numpang promosi juga janjinya. Ibu Shirley harusnya dapat fee dari mempromosikan mereka. Tapi ada niat untuk membranding, personal branding sendiri. Nah, itu lebih bagus supaya skillnya Bu Shirley itu juga bisa dikenal orang-orang banyak gitu. Tapi mungkin di awal-awal kolaborasi is okay ya. Kalau saya sih sarankan, tadi kan ada juga di bidang kalimat efektif ya. Bisa kolaborasi dengan Bu Dwi ya. Dan mengeling ke materinya Ibu. Jadi ketika diinteraksi dia ngeling, diklik, dia langsung ngeling ke materinya Ibu. Kalau mau orang lain mau belajar mengenai kalimat efektif di nyanyi atau lagu itu. Nah, itu tantangannya Bu Dwi untuk membuat satu modul lagi Bu, kalimat efektif untuk lagu belajar menyanyi atau belajar lagu pementasan gitu. Mungkin sudah, cuma saya mau pastikan boleh nggak diputar ulang, karena saya dengarnya tadi itu pada saat videonya di awal ini sudah komplit ya, ada intro sampai selesai, konten sampai ada resume. Nah, itu keren, intronya juga bagus. Cuma yang saya dengar tadi pas di intro atau pas materi terus berpindah ke voice over, itu saya nggak tahu di voice over atau Ibu mengambil merekamnya satu video itu atau dipecah-pecah. Itu boleh nggak diputar di awal? Saya cuma pengen pastikan ada perubahan. Ya, intonasi apa? Tinggi nadanya itu. Ini lagi terus. Iya, terus aja. Itu tadi. Ya ini. Gak apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bernyanyiku, selamat datang di video dosen nyanyi. Ini frekuensi video kali ini kami akan memandu teman-teman semua untuk kiranya dapat bernyanyi dengan teknik-teknik dasar dengan menghasilkan suara yang maksimal. Sebelum kita mengulik lebih dalam, langsung turun ya. Teman-teman semua dulu nih. Kalau dibuat apa sih arti dari vokal dan satu rekaman itu tak berubah. Tapi kalau misalnya di bawah itu usahakan sama frekuensi. Vokal merujuk pada bagian atau elemen musik yang down gitu ya, turun manusia sebagai instrumen utama. Vokal adalah bagian yang paling mudah. Mantap. Oke, nah ini kita coba lihat Mas Oki bantu remove. Silakan Mas Oki. Oke, silakan di grup ya. Zoom, nggih. Karena memang tadi yang terakhir juga gitu kan, kebetulan juga warnanya kuning ya. Kalau dilihat dari jauh, oke, tapi ternyata kepotong di sini. Kelihatan ya empatnya. Karena Bu Shirley udah pakai teknik menyamain warna gitu, tapi masih kelihatan kepotong dikit gitu. Betul. Tapi smartnya Bu Shirley di situ dia samain animasi sama menggabungkan dua itu dengan warna yang sama, jadi kalau dilihat sih menyatu. Tapi kalau diperhatikan lagi memang ada kepotong. Gitu. Kalau orang banyak mah akali. Gitu. Tapi mantap gitu. Saya nggak bisa ngarep berapa jam aja kalau. Tuh ya. Maaf. Maknanya konotasi ya, akali ya. Padahal itu teknik trik ya. Oke, ini tadi dibantu sama Mas Oci menghilangkan. Yang dihilangkan backgroundnya, jangan Bu Shirley-nya ya Pak. Untuk durasinya berapa lama Bu? 8 menit dengan jumlah slide-nya? Oh pas 8 ya, matching ya satu-satu.
Iya. Slide-nya 8, hasilnya juga 8 ini ya, 8. Skripnya ambil dari sendiri, buat sendiri atau? Wah, keren ini. Halo. Original ya skripnya. Betul. Bagus. Mengerjakannya sampai nggak tidur, Pak. Ya karena kalau tidur nggak selesai, Pak. Ini dia bangun ngerjainnya sambil ngetik. Usahanya keras lah. Iya. Betul. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Masih ya. Perlu usaha. Betul. Atau sambil disiapkan mungkin ada teman-teman ingin mengomentari lagi atau. Pian siap? Wah, siap. Habis ini Pak Daud sudah mengirim ke panitia. Oh, Drive ya. Sudah di Google Drive. Coba dicek sama Maulida, minta Google Drive-nya yang daftar awal. Sudah Mas, coba ditampilkan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Boleh di-share dulu. Oke. Bu Sherly? Iya. Bu Sherly. Di sini kita ambil take video yang sekitar 10 detik ini ya. Ini kita hapus dulu. Saya ambil sampel dari teman. Oke. Ini kita klik videonya, lalu di kiri atas ini Bu, di edit video sini. Nah, ini ada background remover, itu one click aja. Dah. Yes, done. Tinggal diatur aja ini. Oh, mungkin jaringan kalau itu. Iya, jaringan. Bener sih, iya. Udah ada. Cuma iya jaringan kalau gitu, Bu. Aman berarti. Iya, aman. Betul. Halo. Maju mundur, cantik. Baik, sudah ke sama Maulida, ini Maulida yang Google Drive, Pan, Kiau Maulida, Pan. Habis Pak Daud, nanti Bu Rahmah ya. Ya Bu. Oh Ibu Anu ya apa? Oh siap, boleh. Nah ya kah? Yang di Google Drive ya? Yang awal tuh lah. Enggak. Dicoba di atau menunggu punya Pak Daud, kita yang apa? Siapa tadi? Anu dulu. Atau pian anak komen langsung main di anu kah? Di Zoom kah? Di Zoom. Pian anu Zoom. Pian main, masukin pian ke Zoom dulu. Pian hidupi dulu. Coba. Nah, langsung colokannya adalah apa HDMI-nya sih? Wih lah. Sini, Walida sudah. Nah, ada sih Den. Internet pian ada, kawalah internet. Anu di Zoom-nya anu kan apa? Oke. Nah, ada ya. Aman.
aja. Hai. Makasih banyak Bella. Video. Itu ya, download dulu. Jangan. Sip. Aman. Oke. Siap. 4 menit. Oke. Bisa? Sudah dapat videonya? Oh, masih download. 3 menit. Tarik nafas. Dua menit. Oke, sudah siap. Silahkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan ini video dari Pak Daud. Oke, silahkan. Sungai Latabu. Dari awal peradaban manusia sampai menjadi sekompleks sekarang, ilmu pengetahuan sosial sudah menjadi pilar yang sangat penting untuk memahami kehidupan manusia itu sendiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan ilmu sosial itu sendiri. Mari kita mulai. Sungai Latabu. Sebelum adanya IPS modern,
Manusia purba telah mencatat pengamatan mereka tentang masyarakat dan lingkungannya. Catatan-catatan ini menjadi landasan awal bagi pemahaman manusia tentang diri mereka sendiri. Di Yunani kuno, filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristotle mulai mengembangkan konsep-konsep awal tentang politik, etika, dan masyarakat yang membentuk pondasi ilmu pengetahuan sosial. Selama abad pertengahan, studi agama mendominasi pemikiran Eropa. Namun, kerajaan dan gereja juga mulai mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan politik yang lebih luas. Pencerahan Eropa membawa gelombang pemikiran baru. Tokoh seperti Voltaire dan Montesquieu memajukan gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan ilmu pengetahuan sosial modern. Revolusi industri pada abad ke-18 mengubah masyarakat secara dramatis. Perkembangan teknologi dan ekonomi memicu minat lebih lanjut dalam memahami aspek sosial dan ekonominya. Pada abad ke-19, Auguste Comte memperkenalkan konsep positivisme sosial dan mendirikan disiplin ilmu pengetahuan sosial sebagai cabang ilmu yang terpisah. Era ini menandai kelahiran ilmu pengetahuan sosial modern. Perang Dunia I dan II memicu pemikiran sosial yang lebih mendalam. Teori-teori seperti Marxisme, feminisme, dan teori sistem menjadi pusat perhatian saat itu. IPS modern menjadi semakin interdisipliner, dengan fokus pada masalah global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan masalah kemanusiaan. Kita sudah menyaksikan bagaimana evolusi ilmu pengetahuan sosial dari masa prasejarah sampai dengan kompleksitasnya di masa kekinian. IPS sebagai satu bidang ilmu akan terus membantu kita untuk memahami dunia dan masyarakat yang kita tinggali sekarang ini. Apa yang kita lihat barusan hanyalah permulaan. Perkembangan IPS akan terus berlanjut dan kita memiliki peran penting dalam memahami dan membentuk masa depannya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat untuk belajar IPS. Bye. Wih, mantap. Ya. Yang jadi perhatian saya, tiba-tiba ada gambar, itu bukan saya katanya. Mantap ya untuk menegaskan ya. Baik, padahal ditanya yang merah siapa? Kalau itu bukan saya berarti yang merah adalah saya. Baik, silakan. Kita tanyakan dulu ke Pak Daud dulu. Gimana hasil Pak Daud melihat di share tadi, kira-kira sesuai dengan ekspektasi Bapak enggak? Oh, memang saya maunya seperti itu gitu atau gimana? Silahkan Pak Daud. Sebelum teman-teman yang lain komen ya, karena biasanya yang bersangkutan dulu gimana? Ada mikrofon? Ya. Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Daud harapkan hasil videonya tadi? Iya, betul. Intronya mantap betul ya. Ya tadi Kak? Yang mana Pak? Yang di depan tadi, yang mobil tadi. Hah? Oke, silakan Kak. Gimana? Kalau nggak ada ekspektasi sih Pak, jadi ya. Jadi biasa aja. Iya, ya. Mantap. Beliau bilang biasa aja, tapi wah gitu. Padahal sebelumnya sudah pernah bikin video. Lumayan, kalau pernah lumayan. Biasanya video anak atau apa. Oke. Iya. Ya, sekali gitu. Segi apa penataan. Yang tertarik itu intronya tadi betul. Ada ceweknya. Itu istri beliau nanti Anda. Oke, baik begitu. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada komen atau ada hal yang perlu dimasukkan, misalnya apa? Oke, ada Bapak Ibu? Silakan. Yang di Zoom juga silakan Bapak Ibu kalau ada masukan gitu. Ada? Bagus-bagus semua ya, sudah ya. Silakan tuh di belakang ya. Ya, silakan Pak Suhan. Ya, makasih. Memang
Ya, kalau saya kebetulan sama-sama ahli hisab karena Pak Daud. Ya. Jadi kebetulan saya Pak Helmi, Pak Daud ini kan ngerjainnya di luar gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi punya ini memang kalau lebih tepatnya itu video untuk di YouTube tuh keren ya, gitu. Jadi lebih fokus untuk proses pemahaman pengetahuan. Jadi artinya memang arahnya itu memang untuk ke umum, ke publik gitu kan, ke publik. Jadi bukan hanya untuk di level ke guru atau ke siswa, tapi lebih kepada masyarakat umum. Kalau jadi kayak kalau Pak Do tadi kan sejarah peradaban gitu kan. Iya, jadi masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Itu poin utama yang cukup Tapi kalau kayak saya kemarin kan lebih fokus ke arah disaster. Tapi memang punya saya kan belum tuntas banget karena banyak sekali gangguan jaringan terutama betul. Sampai sekarang andai kata mungkin di jaringan yang stabil mungkin selesai. Karena kemarin tuh baru 3 scan yang saya buat gitu kan. Tapi artinya padahal tuh waktu saya diskusi sama dia, kamu gimana caranya? Udah saya masukkan di Filmora aja Pak Subhan katanya. Betul. Kalau saya main di Canva dulu, Canva baru saya drag ke Filmora, baru jadi. Jadi karena masing-masing kayak tadi malam kan saya bilang kita punya ide gitu kan, ide kita masing-masing beda gitu kan. Tapi bagaimana ide itu memunculkan sesuatu hal yang unik gitu kan. Karakteristik orang. Jadi tidak bisa artinya mungkin pola pemasaran kan Pak Lut sama gitu kan, lebih kepada ke publik. Jadi bagaimana memberikan pengetahuan bagus lah ini. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi saya sama ahli hisab karena jadi sudah mempunyai level yang sama juga ya. Sambil hisab itu sambil ngomong-ngomong gitu ya. Ya. Sayang tidak memuncul hisab ya. Baik, silakan mungkin ke Pak Asar, mungkin ada yang masuk. Iya, itu tadi kalau dimunculkan ahli hisabnya di videonya Pak Subhan, itu bahaya karena dia meeting nanti takaran Pak itu. Diprotes sama audiensnya. Betul. Ternyata penyebab kebakarannya Bapak sendiri ya. Oke, ini kita ke Pak Daud. Pak Daud luar biasa, punya karakter juga sangat kuat di videonya. Jadi untuk membranding sebagai video yang komersil dan juga targetnya cerdik juga, dia mentarget ke umum atau general. Jadi ya kalau 290 juta lebih penduduk Indonesia itu dia bisa ngambil itu. Betul. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang belajar tentang sejarah itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, dia pasti melihat juga gitu ya. Jadi lumayan lah dengan teknik yang digunakan. Dia juga karena memang video yang diolah, dia memang memilih tekniknya di Filmora langsung. Dan smoothnya juga oke. Nah ini mungkin sebelumnya sih sempat diskusi juga di luar kemarin ya Pak Daud. Ini karakternya mirip dengan cara Bosman atau Mardigo membuat video learningnya dan juga jutaan yang lihat pastinya sejak dia launch ya. Suaranya juga hampir karakternya. Tapi kalau saya tanya dia sebenarnya nggak kenal ya, bahkan tidak mau kenal gitu. Tapi kok karyanya tuh mirip gitu. Ini namanya kreator ya. Jadi inspirasi itu bisa sama meskipun tidak pernah lihat, tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah mendengar, dan bisa sama. Mungkin saya coba putarkan ya. Dan saya juga salah satu yang sering menonton video-video. Ya. Diulang, diklik. Karakternya mirip, intonasi suaranya. Suaranya belum.
Gerson. Stop dulu. Sebuah economic model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Dalam MMT, salah satunya ada istilah Consolidate Bottom of Pyramid. Apa itu maksudnya? Kita tahu ada dua macam economic model. Di sisi kiri, sosialisme. Di sisi kanan, kapitalisme. Sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan, kapitalis biasanya melibatkan swasta lebih banyak. Swasta di sisi kanan ada dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down economy atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, ada kapitalis tapi dari sisi UKM atau swasta kanan bawah yang mengutamakan ekonomi. Ya mungkin cukup ya, jadi kita lihat dari karakter Pak Daud tadi untuk skripnya, itu juga punya karakter yang mirip-mirip dengan Bosman. Kalau Bosman juga dia menggabungkan video-video yang diambil dari berbagai sumber, juga gambar-gambar di sana. Tulisan juga. Ada tulisan, mungkin bisa ditambahkan tulisan untuk menguatkan videonya tadi. Iya. Sebenarnya dari gambar itu kalau diolah itu bisa juga menjadi video, gabungan gambar-gambar, dan dia kalau kita lihat juga dia bergerak gitu. Atau langsung videonya dipotong-potong. Iya. Tapi kalau bisa smooth penggabungannya itu. Nah, itu. Tapi yang dibuat Pak Daud juga sudah sangat smooth tadi untuk perpindahan gambar-gambarnya, mengambil gambarnya, dan itu semuanya saya lihat tajam ya, tajam-tajam. Resolusinya itu tinggi ya, betul. Bagus ya. Video sudah komplit juga. Iya. Saya yakin ini video learning yang cukup potensi juga. Betul. Menjadi komersil. Iya. Kameranya pakai apa Pak Daud kemarin? Pakai HP? Waduh, pakai HP pakai ya. HP, tapi mungkin teknikalnya ya. Iya, betul. Mungkin sering ngambil-ngambil video di HP. Iya. Jadi itulah tadi dengan potensi kita, cara teknikal kita yang bagus, menggunakan media yang sudah pakai Canva atau Filmora yang ringan. Betul. Kameranya pakai HP. Itu menjadi video ini yang lebih keren. Gitu. Betul. Jadi jangan tergantung dari teknologi sebenarnya, tapi kreativitas. Nah, itu karena komunitas ahli hisab mungkin. Mungkin ada komunitas sepeda goes di sini ya. Itu pada saat naik sepeda langsung buat videonya. Iya, betul. Artinya ada komunitas menentukan baik tidaknya hasil ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus lagi sekali lagi untuk video dari Pak Daud ya. Terima kasih sudah berkontribusi. Oke, kita terakhir ya tadi, silakan. Oh, sana silakan ke Mas Ponjo. Lain diganti sama Bu, lupa ini dari PGSD. Ya, silakan. Apa? Filenya diunjuk ya. Ya, flash disk. Triknya wangi ya. Mantap. Hanya waktunya sedikit. Animasi ya. Iya, betul. Ya, sudah? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian rekan-rekan mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Video pembelajaran ini kalian akan mempelajari tentang konsep bilangan cacah dan cara mengajarkannya di sekolah dasar bersama dengan saya, Herti Prasitasari, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Matematik SD 1. Materi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena kalian adalah calon guru di masa depan. Dan materi ini dapat sebagai bekal pengetahuan dasar bagaimana mengajarkan bilangan, khususnya bilangan cacah, kepada anak SD nantinya. Sehingga harapannya berdampak kepada literasi numerasi anak-anak di Indonesia akan meningkat ke depannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti mampu menguasai konsep bilangan cacah di sekolah dasar dengan benar. Dan yang kedua adalah kalian nanti mampu menguasai bagaimana cara mengajarkan bilangan cacah di sekolah dasar dengan benar. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Tentunya kalian dulu pasti pernah sekolah dan pasti pernah mempelajari tentang bilangan. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan bilangan, yuk kita lihat video berikut ini. Ayo, video tadi menampilkan video tentang apa ya? Dan ada berapa buah sih yang tersaji di dalam video tersebut? Betul sekali. Berisikan buah apel. Apelnya ada berapa? Betul sekali, ada 4 buah. Nah, video ini menunjukkan materi tentang bilangan. Karena apa? Kalian menyebutkan berapa banyak sih buah apel yang terdapat di dalam video tersebut. Sehingga, apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Betul sekali, bilangan adalah kumpulan angka yang digunakan untuk menyebutkan banyaknya suatu objek. Tadi kalian sudah mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan bilangan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan angka? Untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan angka, yuk kita lihat video berikut ini. Tadi kalian sudah melihat video yang saya sajikan. Pertanyaan saya, video tadi menampilkan video tentang apa ya? Dan ada berapa buah sih yang tersaji di dalam video tersebut? Betul sekali. Video tadi berisi tentang gambar jeruk. Ada berapa jeruk tadi? 1 jeruk. Bagaimana menuliskan angka 1? Betul sekali. Seperti yang ditunjukkan di papan tulis di atas ya. Nah, tadi adalah penulisan lambang dari 1. Nah, sekarang apa sih angka tadi? Betul sekali. Angka tadi adalah suatu simbol atau lambang bilangan yang menggambarkan suatu bilangan. Contohnya seperti apa? Jeruk tadi. Berdasarkan pengertian bilangan dan angka yang sudah kalian ketahui tadi, apa sih perbedaan antara bilangan dan angka? Bilangan adalah menyebutkan banyaknya suatu objek ya secara lisan. Sedangkan angka adalah suatu simbol atau lambang yang menggambarkan suatu bilangan. Sudah dapat dipahami antara bilangan dan angka? Jangan sampai ketukar ya. Tadi kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan dan angka. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran
inti hari ini, yaitu bilangan cacah. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan cacah? Bilangan cacah adalah kumpulan angka yang digunakan dalam menyebutkan banyaknya objek. Bilangan ini ya bisa dimulai dari angka 0 hingga tak terhingga, tidak berbatas. Contohnya apa aja sih? Simak video berikut ini. Gambar yang pertama, Andi ingin makan siang, namun di atas meja tidak ada piring sama sekali. Artinya, Andi 0 piring, atau Andi tidak memiliki piring, atau Andi tidak makan. Berbeda dengan di gambar yang kedua, Andi mendapatkan 1 piring makanan, artinya Andi makan. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang bilangan cacah beserta contoh angka-angka yang terdapat di bilangan cacah. Selanjutnya, ada bilangan apa saja sih yang membentuk bilangan cacah? Yuk simak video berikut ini untuk lebih mengetahui bilangan apa saja yang membentuk bilangan cacah. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian identifikasi jenis bilangan apa saja yang membentuk bilangan cacah berikut. Angka yang pertama adalah angka 0. 0 termasuk jenis bilangan apa? Bilangan 0. Betul sekali. Selanjutnya angka yang kedua adalah angka 1. Jenis bilangan angka 1 itu apa ya? Betul, bilangan ganjil. Selanjutnya angka yang ketiga adalah angka 2. 2 termasuk bilangan genap. Betul sekali. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, angka 1, 2, 3, dan 4 termasuk bilangan jenis apa ya? Bilangan asli. Betul sekali ya, termasuk bilangan asli. Kalian tadi sudah mengidentifikasi angka-angka yang sudah disebutkan di dalam video. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ternyata bilangan cacah itu terdiri atas bilangan 0 dan bilangan asli, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan asli ternyata terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Ganjil itu apa saja angkanya? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap, betul, mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, materi inti yang kedua atau yang terakhir, bagaimana sih cara mengajarkannya kepada anak SD nantinya mengenai konsep bilangan cacah. Menurut teori belajar Brunner, ada 3 cara untuk mengenalkan bilangan cacah kepada siswa SD. Yang pertama adalah secara konkret, yang kedua adalah semi konkret, dan yang ketiga adalah abstrak. Langkah pertama adalah mengajarkannya dengan cara konkret. Artinya menghadirkan langsung benda-benda nyata yang di sekitar siswa sebagai media pembelajarannya. Berikut ini adalah cara mengajarkan secara konkret. Perhatikan video berikut ini. Ibu Guru Ani memanggil Tika untuk maju ke depan kelas. Kemudian Ibu Ani memberikan 3 pensil kepada Ani. Cara untuk memperkenalkannya adalah dengan meminta Tika untuk menghitung berapa banyak pensil yang diberikan oleh Ibu Ani bersama dengan teman-teman di kelasnya. Lakukan kegiatan ini secara berulang agar konsep bilangan cacah secara konkret bisa dipahami oleh siswa. Cara mengajarkan yang kedua adalah semi konkret.
Berikut ini cara mengajarkan secara semi konkret. Guru dapat menggambarkan 3 jenis buah di depan kelas dengan jumlah yang berbeda. Kemudian, tunjuklah siswa secara bergantian untuk mengisi angka yang tepat untuk menggambarkan jumlah dari gambar yang disajikan. Menyebutkan secara lisan bilangan dan mintalah siswa untuk maju ke depan untuk menuliskan angka di depan kelas. Sebagai contoh, tuliskan angka dari 4 sapi. Atau bisa juga jika siswa sudah mampu menuliskannya, bisa menggunakan soal cerita. Lakukan hal tersebut secara berulang agar pemahaman siswa semakin mendalam. Wah, ternyata tidak terasa ya waktu kita telah habis. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Banyak ilmu yang telah kalian dapatkan dalam video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, calon guru masa depan. Ingatlah, ketika kalian nanti menjadi seorang guru, berkreativitaslah dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan desainlah pembelajaran yang menarik agar pembelajaran di kelas, khususnya pada materi matematika, siswa mampu memahaminya dengan sangat baik sehingga berdampak kepada literasi numerasi anak Indonesia. Nantikanlah video selanjutnya, materi tentang konsep perbandingan bilangan cacah di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Gimana Bu Herti, udah sesuai ekspektasinya ya? Oh belum ya? Gimana? Ada apa yang masih kurangnya dari tadi video? Betul. Smart. Bu Herti konten video. Oh ya. Ini bikinnya di Canva ya? Iya. 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 Oke. Kemudian tadi mungkin sedikit mengantuk mungkin ya karena mendengar suara terus, tidak ada misalnya musik di belakang backsoundnya misalnya supaya menarik. Kemudian tadi ada video di bagian yang mana tadi ya mau ke akhir tadi yang bagian abstrak tadi terpotong. Mungkin karena jaringan di sini saya cepat-cepat tadi subuh mengedit. Jadi akhirnya mungkin ke skip gitu. Oke, baik. Dan banyak hal lagi masih yang perlu dipelajari. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Yang sangat terbaik ini sudah itunya gitu ya. Kali lagi tidak bisa dibayangkan kalau nanti Bu Herti sudah beberapa kali membuat, wah saya yakin ya pasti lebih bagus. Oke, ada komen dari yang lain mungkin terkait video yang disampaikan Bu Herti? Aman aja ya. Oke, kita kalau gitu di Zoom gimana Bapak Ibu sudah melihat? Menyimak Pak, melihat. Oke, baik. Ada komen Pak? Kalau komennya luar biasa semua Pak. Luar biasa. Asal jangan dibalik Pak ya, biasa di luar jangan ya. Siap-siap. Baik. Oke, baik silakan ke Pak Asar. Oke, masuk aja. Terima kasih Bu Herti. Ini juga saya juga apa istilahnya tadi takjub ya. Takjubnya itu keempat-empatnya yang presentasi ini punya teknik yang smart lah semua ya. Punya teknik atau cara yang tidak menggunakan satu metode. Rata-rata menggunakan 2 atau 3 metode yang di-mix. Padahal kami kemarin itu mengajarkannya cukup satu metode ya, tapi smartnya itu dia membuat dengan menggabungkan mix ya. Dan kalau Bu Herti ini kelihatan banget dia menggabungkan metode question and answer dengan simulasi. Jadi
VA dicampur dengan simulasi. Apakah itu dipahami atau enggak Bu Hesti? Mungkin di pemikiran waktu buat, saya pingin buat begini, dan itu metode yang cukup bagus untuk audiens untuk belajar ini tadi angka dan sebagainya, itu cukup bagus ya. Kalau disambungkan ke LMS pada saat Ibu ada question and answer tadi, kemudian langsung di LMS itu siswanya jawab atau di dalam hati dijawab, kalau bagusnya lagi dijawab, dikoreksi benar, atau dibuat grup chatting dan langsung misalnya angka 1 semuanya nulis 1. Wah, itu Ibu nggak suka ngajar di kelas Bu ya. Sambil masak ya. Masak aja di rumah, siswanya cerdas-cerdas ya. Betul. Itu teknik yang cukup baik yang khususnya PGSD ya Bu ya. Ya, pas banget. Nah, kalau dari penyampaian dan sebagainya itu sudah bagus sekali. Itu tertata dan juga terjaga intonasi dan sebagainya. Cuma di animasi tadi ada beberapa transisi tapi sudah lumayan bagus. Yang di animasi itu karena klasikal juga ya Bu ya, pakai classroom, ada ruang, ada papan tulis, ada meja di depan. Nah itu mungkin ide saja. Nah, Ibu berada di sebelah kiri dan di situ ada bunga kaktus tadi. Ya, pot itu tadi. Boleh membuang itu dulu bunga kaktusnya kalau mau posisi di situ. Kalau bisa secara teknikal bisa juga duduk di meja yang guru itu. Tapi itu agak sulit ya memaskan nanti dan sebagainya. Ada teknikal lain, Ibu tetap di situ. Tadi ada buat animasi 1 karakter guru yang mungkin mewakili karakter Ibu, kemudian dia seakan-akan menjelaskan papan tulis, tapi Ibu di papan tulis itu dipecah sepertiganya itu Ibu ada di situ atau disatukan, baru penjelasannya. Jadi dia sepertinya memutarkan video lewat papan tulis tersebut. Nah itu juga bisa, tapi ya tergantung nanti audiensnya dia suka yang mana. Kalau interaksi di animasi, karena ada beberapa tadi yang terpotong ya, tapi itu masalah teknis saja. Tapi ada animasi yang terakhir itu, Ibu juga cerdas menggunakan 2 teknik animasi. Ada animasi gambar, dan ada animasi angka, teks ya. Udah 2 digabung. Cuma yang terakhir tadi itu ada animasi mestinya moving ya. Guru yang terus ada guru di situ. Kalau Ibu mau bagus, gurunya dihilangin. Tapi Ibu kan di posisi di sini tadi. Kanan bawah. Nah, itu mungkin Ibu naik ke situ sebagai guru. Jadi teknik pengguna movingnya lebih bagus itu. Nah, disitulah fungsi moving sebenarnya. Kalau berpindah dari kiri ke kanan, ya mungkin kalau memang satu stay di situ aja untuk satu materi. Kalau ganti materi mungkin bisa moving. Tapi kalau ini teknik movingnya malah lebih bagus kalau Ibu tadinya di sini. Karena animasinya itu menghendaki ada guru di situ, Ibu moving ke sini. Dan siswanya tadi menulis itu. Betul. Itu mungkin lebih enak sih Jadi di satu postur tubuh. Betul. Jadi movingnya seperti itu lebih keren ya. Mungkin itu sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Suki. Tadi yang closing tadi Pak. Oke. Tadi closing kata Bapak tadi. Closingnya itu udah bagus. Tapi terlalu panjang Bu closingnya. Nah, ada teknik yang Ibu bisa gunakan, misalnya pantun atau tagline atau apalah gitu. Tapi tadi Ibu di closingnya itu agak terlalu panjang, jadi itu mungkin perlu dirapikan lagi. Ini Mas Suki ada? Ada, silakan Mas Suki. Insyaallah sudah bagus. Alhamdulillah. Tinggal semangatnya jauh ke depan. Bikin konten yang lebih bagus lagi. Bagus sudah Bu. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, kita kasih aplaus lagi untuk kita semua. Alhamdulillah, ternyata pelatihan kita yang kita mulai hari Jumat kemarin tidak percuma gitu. Yakin Bapak Ibu yang lain juga sebenarnya juga sudah menghasilkan video-video yang bagus, tapi karena waktu juga mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita munculkan secara bersama-sama gitu ya. Mungkin sebelum kita share dulu.
Oke, silakan kita mungkin sampai jam 11. Oke, kita mungkin sampai jam 11 saja ya. Ya, jam 11 administrasi. Oke, silakan Pak Asar. Ini alhamdulillah dari Bapak Ibu udah 3 hari belajar membuat video learning dan hasilnya itu kita baru bisa masih menunggu ya video Bapak Ibu, kemudian kalau bisa thumbnailnya, kalau enggak nanti kita bisa bantu buatkan. Oke. Dan alhamdulillah sudah masuk ke learning management system dari Musa Academy, kita cek ya Bu. Bapak Ibu bisa, saya sudah kirim linknya tadi ke grup. Jadi bisa langsung menggunakan link tersebut. Karena dia masuk ke kategori edukasi ya, edukasi kategorinya. Ya, kita lihat. Nah, bisa di-share, Mas? Boleh di-share dulu. Jadi linknya itu musacademy.com/ppg_ulm ya. Sekali lagi di musacademy.com/ppg, ppg-nya huruf besar minus ulm huruf besar. Nah, pada saat masuk ke situ itu sudah muncul PPG, kemudian ada satu course, mestinya ada 20 mungkin ya, lebih. Nanti kita testing, jadi masing-masing nanti ke depannya bisa testing dulu ke audiensnya, kemudian nanti lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau mau menambahkan kuis, asesmen dan sebagainya, namun sebelumnya Bapak Ibu boleh login dulu ya, daftar dulu. Nah, ini saya jelaskan, di situ ada satu materi dari Bu Dwi, yaitu kalimat efektif. Thumbnailnya sudah dibuat, konsepnya masih gratis, jadi pas diklik masuk gratis. Bapak Ibu ada deskripsinya, nanti di sini ditambahkan. Kalau salah bisa dikomentari juga atau diberikan ke admin untuk diganti deskripsinya. Sesinya masih satu sebagai intro pengenalan. Mentornya belum diganti, harusnya nama Ibu di sini, tapi Ibu harus registrasi dulu. Kalau mau registrasi sebagai mentor, jadi langsung nanti muncul nama Ibu di sini. Kalau menambahkan fotonya Ibu juga boleh, biar nanti dikenal bahwa ini miliknya Bu Dwi. Jadwalnya masih satu. Nah, ini nanti kalau satu mata kuliah atau satu mata pelajaran ada berapa sesi yang mau dibuat. Misalnya ada 10, ada 14, ada 5. Video learningnya boleh satu sesi, satu video minimal, tapi kalau panjang sesinya itu bisa 2 atau 3 video. Dipecah videonya menjadi 12 menit, lebih bagus 7-12 menit. Kemudian ada juga sih sebenarnya rekomendasi untuk kursus yang disukai atau kedepannya. Jadi memang seperti itu. Kemudian kita coba lihat masuk ke kursnya. Kalau nanti berbayar, misalnya 20.000, 50.000, itu harus transfer dulu si penggunanya, dan sekian detik transfer dia langsung terbuka. Cuma di sini sudah muncul di dashboard, ada sesi, ada tugas, ada setelah selesai tugas dan asesmennya selesai, baru bisa muncul fitur untuk mendownload sertifikatnya secara otomatis. Jadi sertifikat dia bisa download. Kalau sertifikat bisa di download dan di print ya sebenarnya. Kemudian kita masuk sesinya. Dan nanti sebagai mentor atau sebagai instruktur, sebagai guru dosen, dia bisa melihat evaluasi siswanya. Dia belajarnya ini masih kurang, ini yang perlu ditambah atau dikasih kelas pendampingan dan sebagainya, itu nanti bisa. Nah, sini sudah muncul ya videonya, kita coba tes apakah smooth ya. Mudah-mudahan jaringannya lancar hari ini, pagi ini. Tergantung jaringan sebenarnya. Kalau misalnya nanti bagus, dia juga cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Saudara tahu mengapa bahasa Indonesia perlu dipelajari hingga ke perguruan tinggi? Ya, karena mahasiswa perlu berkomunikasi baik tertulis maupun lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
ide kreatif dan gagasan yang dimiliki mahasiswa dapat disampaikan kepada orang lain atau khalayak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang diksi, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif bersama saya, Dwi Wahyu Chandra-Dewi. Capaian pembelajaran kalimat efektif dirumuskan sebagai berikut. Mahasiswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, sikap, tuturan maupun tulisan yang baik dan benar. Artinya, jika saudara mempelajari kalimat efektif, diharapkan dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan sikap secara tertulis maupun lisan dengan baik dan benar. Selanjutnya, saudara coba perhatikan kalimat berikut ini. Apa yang saudara temukan? Wajar atau lazimkah kalimat-kalimat tersebut? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama kalimat nomor 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, untuk kalimat nomor 1, waktu dan tempat dipersilakan. Menurut saudara, waktu dan tempat apakah dapat dipersilakan? Tentu saja tidak. Waktu dan tempat itu diberikan. Pernah kan saudara mendengar pembawa acara atau MC menyampaikan kepada narasumber, menyampaikan waktu dan tempat dipersilakan. Seharusnya yang dipersilakan adalah narasumber. Ingat ya. Kalimat nomor 2. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, perkenankan saya menyampaikan laporan. Menurut saudara, kalimat tersebut sudah tepat? Iya, belum tepat itu. Yang terhormat artinya hanya satu yang dihormati. Kalau ada terhormat, berarti itu berlebihan, itu mubazir. Seharusnya menggunakan yang terhormat itu untuk yang kedudukannya paling atas. Itu hasil kita dari hasil pelatihan yang masukkan ke LMS. Ini nanti dilihat dulu feedbacknya dari seminggu. Kalau nanti naik terus, bisa jadi nanti udah berbahaya. Siap-siap nanti diminta uang. Oh, nah uang. Rekening ya. Iya, atau jadi siapa tahu nanti pelatihan PPG terkait iya Bu Dwi nanti. Oh, betul. Baik. Cuman ini yang paling bagus Scene 2 ya Pak, Scene 2 bisa jadi talk show nanti. Oh, iya betul. Divisi kebencana untuk kebanjiran. Baik. Demikian itu saja. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan? Ada? Aman kira-kira? Ingatkan saja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu di WhatsApp group sudah ada di share, dan Bapak Ibu yang di Zoom juga ada di kolom chatnya, bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan video yang sudah didesain oleh Bapak Ibu sedemikian rupa, baik menggunakan Canva atau Filmora yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Dan jangan lupa di sana ada post testnya ya, yang harus dikerjakan sekarang atau gimana itu deh? Oh ya sekarang ya. 5 menit lagi ya. Pengirim tercepat untuk post test akan ada snacknya di luar ya. Iya, hadiahnya snack ya, di depan saja ya. Itu baik, kami mungkin kita cukupkan saja kegiatan kita pada hari ini. Kami dari PPG FKIP ULM mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Asar dan teman-teman, Mas Panji dan Mas Oci yang memberikan ilmunya. Juga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dari Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah standby ya sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, jangan lupa ya, tesnya dikerjakan sama videonya ya Pak, Bu. Pak, Canva-nya jangan ditutup dulu ya yang berbayar. Iya. Bagaimana? Oke, di 1 bulan Pak, aman Pak.
Siap, Nah, jangan dirubah password ya, Pak. Iya, jadi terima kasih. dipinjamkan 1 bulan. Jadi boleh Bapak Ibu mendesain puluhan, ratusan, bahkan ribuan video ya, silakan ya. Oke, itu kita dengan mengucap hamdalah kita cukupkan kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah didapatkan bermanfaat bagi kita dan kita menjadi amal bagi bapak-bapak narasumber semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita langsung closing saja ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa ingat Bapak Ibu, nanti kalau videonya sudah kami terima, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya yang bisa digunakan untuk naik tangga ya. Bukan naik pangkat ya, naik pangkat maksudnya. Naik tangga juga bisa ya. Oke, baik itu terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Soehartono. Nggih. Pak Heri, Pak Jermani. Sama-sama Bapak. Ibu siapa juga tadi Bu Meilantiva ya. Ibu ya? Enggak, Bu Mei ya. Oh Bu Mei ya. Oke, baik. Oke, semoga sehat semua di Surabaya nggih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pelatihan yang lain nanti nggih. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu. Oke, makasih nggih Bapak, Ibu. Nggih, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah.